ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang kelima di bulan Ramadan. Kita tentu harus bersyukur kepada Allah karena dengan pertolongan Allah jualah kita sampai di hari yang kelima ini insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat, sehat zahirnya dan sehat batinnya. Di subuh yang kelima ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang siapa orang yang bertakwa kepada Allah. Karena tujuan dari siam Ramadan ini adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Syarat untuk bertakwa pertama harus punya iman. Nah, orang yang tidak beriman pasti tidak bertakwa. Maka Allah panggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Yang mau bertakwa bekali dulu dirinya dengan iman. Yang kedua, orang yang mampu bertakwa adalah orang-orang yang kutiba. Dia punya program, dia punya ketetapan dalam dirinya. Nah, itu namanya orang yang bertakwa itu. Dia punya kitab. Dia memegang kuat kitabnya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas musyam, diwajibkan, ditetapkan, diprogramkan. Orang yang mau bertakwa harus memprogram dirinya. Yang namanya program itu di dalamnya ada planning, ada perencanaan, ada yang akan dikerjakan. Dia tentukan apa tujuannya. Itu orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian orang yang mau bertakwa kepada Allah, dia perlu satu keadaan, satu situasi, namanya situasi as-siyam. Apa itu as-siyam? As-siyam, as-saum adalah imsak, menahan, mengekang, mengendalikan diri dari segala macam syahwat dunia yang lahir dari dorongan perut dan dorongan seks manusia. Orang harus saum. Karena kalau tidak orang saum, orang dikendalikan hawa nafsunya, maka keinginannya terhadap dunia akan meluap-luap. Nah, inilah tugas kita untuk kita menjadi orang takwa. Baru setelah itu la'allakum tattaqun, kita akan mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang bertakwa? Apa artinya takwa kemarin? Menjaga, memelihara. Secara apa syariah orang mengatakan takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya. Nah, secara harfiah dari katanya
Takwa dari kata-kata waqoya yang artinya menjaga, memelihara. Artinya orang yang bertakwa itu punya kekuatan, punya kemampuan untuk menjaga, memelihara, terutama menjaga dan memelihara dirinya. Selama Ramadan jaga diri kita, pelihara diri kita. Seluruh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita jaga, kita pelihara. Itu namanya orang yang bertakwa. Pertama kita jaga mata kita. Jadikan mata kita ini mata yang qurrata a'yun. Semuanya qurrata a'yun. Mata orang yang bertakwa adalah qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Bukan mata yang kha'inatul a'yun, bukan mata yang berkhianat. Tapi orang bertakwa punya pandangan mata yang sejuk, penyejuk pandangan mata. Kalau kita melihat orang lain tuh dengan pandangan yang sejuk. Nah, coba lihat kalau orang marah, gimana mandangnya kalau orang marah? Nah, kan begitu enggak kalau orang marah? Begitu matanya. Coba kalau orang lagi bahagia matanya gimana kalau marah? Tidak mungkin marah kan? Lihat matanya. Nah, tapi jangan begini. Nah, ini lihat penunjuk pandangan mata. Orang ngantuk benar, hai. Jadi orang bertakwa matanya menjadi mata yang qurrata a'yun. Matanya hanya mau melihat yang baik-baik saja. Di Ramadan ini orang bertakwa matanya melihat yang baik-baik saja. Gitu. Nah, jangan melihat yang buruk-buruk. Itu yang pertama. Dia jaga matanya. Yang kedua, orang yang bertakwa menjaga telinganya. Telinganya menjadi sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Setiap ayat Quran dibacakan, dia dengar, dia taat. Setiap dia mendengar panggilan Allah, dia dengar, dia taat. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Maka orang bertakwa bangun dari tidurnya. Bangun, dikajut. Makanya habis setiap subuh dikajut. Karena orang bertakwa telinganya harus sami'na wa ata'na. Ikan peka, tajam telinga itu terhadap setiap panggilan Allah. Dia dengar dan dia taat. Bukan telinga yang sami'na wa asoyna. Dengar tapi dia asoy aja. Dia dengar tapi asoy. Dipanggil, bangun. Tidak mau bangun. Itu orang yang telinganya sami'na wa asoyna. Dia dengar tapi asoy. Dia dengar tapi mengabaikan. Dia dengar tapi pura-pura kada tahu. Itu namanya sami'na wa asoyna. Orang bertakwa telinganya sami'na wa ata'na. Wa ata'na orang bertakwa. Bebarangan aja andas. Ngantuk. Itu tidak sami'na wa ata'na. Matanya, telinganya, hidung orang yang bertakwa. Hidung ini soal nafs, soal nafas, soal hidup mati kita. Kalau kita berhenti bernapas, mati kita. Maka orang yang bertakwa itu nafsnya adalah nafsul mutmainnah. Jiwanya adalah tenang. Di bulan Ramadan ini orang bertakwa itu jiwanya tenang. Bersama siapa tenangnya? Bersama Allah. Dia selalu ingat kepada Allah, bukan ingat ceweknya. Bukan ingat dunia segala macam. Kenapa nangis? Pura-pura ingat mama padahal ingat ceweknya mungkin. Bapak dia rindu sama mama, barangkali rindu sama ceweknya. Nah, cukup. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu nafsunya nafsul mutmainnah. Di mana ketenangan itu hadir karena dia selalu ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah hati jadi tenang. Di sini banyak-banyak ingat Allah. Mata, telinga, hidung, mulut. Yang berikutnya keempat, mulut. Orang yang bertakwa mulutnya menjadi mulut yang ahsanu qaulan. Berkata yang baik. Orang kalau bulan Ramadan orang bertakwa pasti mulutnya tidak mau berkata yang sia-sia. Itu pasti. Dia jaga lisannya. Kata Rasulullah, kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau tidak, diam. Kalau ada orang bulan Ramadan ini dia berbohong, dia gibah, dia gosip, maka puasanya tidak mendapat nilai apa-apa. Kosong nilainya. Nilainya kosong. Kalau orang di bulan Ramadan ini tidak mampu menjaga lisannya,
tidak mampu menjaga mulutnya. Baik mulut secara langsung lewat mulut atau lewat tangan tadi. Ini kan ganti mulut nih. Masuk ke WA, masuk ke grup. Nah, makanya status-status yang kita buat jangan status-status yang isinya gibah, gosip, hasad-hasud, keburukan, dusta dan sebagainya. Coba setiap kita bicara, setiap kita membuat sesuatu, ya kan, kita men-share sesuatu, di dalamnya ada nilai kebaikan. Ahsanu qaulan. Nah, jangan sampai mulutnya menjadi lahwal hadis. Lawan ahsanul qaulan adalah lahwal hadis. Apa itu lahwal hadis? Orang yang bicara tapi bicaranya kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Tuh, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau sudah urusan tertawa-tertawaan itu kadang ada kata ngantuknya. Coba kita kalau lagi bergayaan, ada ngantuknya? Enggak ada. Lagi berenang di sana adalah yang ngantuk. Wah. Kalau berenang tidak ada yang ngantuk, lihat semangat, apalagi Eca kalau berenang. Semangat benar. Perhatikan ya, yang berenang jangan buka baju, jangan pakai sarung handap. Kelihatan aurat, tetap pakai baju. Kayak orang di hutan aja. Hah? Kalau di hutan sorong-sorongan, iya, ini kita lagi kumpul program makro, jaga semuanya termasuk auratnya. Jangan pula berenang buka baju, tetap pakai baju, selawar di bawah lutut, tetap dijaga kehormatan dirinya. Semangat benar kalau berenang. Kalau urusan berenang semangat luar biasa, paling duluan nih si Imam, si Eca. Tapi kalau urusan dengarkan kajian, atit, ngantuk, ujung-ujungnya atit. Nah, apa kayak begitu tuh? Ya, jadi orang beriman itu mulutnya ahsanu qaulan. Semuanya ahsanu qaulan. Dan sebaik-baik perkataan, apa perkataan yang terbaik kata Allah? Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Mulutnya selalu mengajak orang kepada Allah. Ayo baca Quran, ayo salat, ayo berbuat kebaikan. Ayo bangun sahur, bangun tahajud. Mulutnya selalu mengajak orang untuk kepada Allah. Da'a ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Surah berapa itu? Surah Fussilat 41 ayat 33. Setiap ayat yang Abi tulis jangan lupa. Nah, harus diingat-ingat ayatnya semuanya kemarin kan. Hari subuh hari ini yang hari kelima juga yang kelima yang dijaga. Apa yang dijaga oleh orang beriman selanjutnya? 4 di atasnya. Mata, telinga, hidung, mulut. Sekarang yang kelima menjaga tangannya. Orang yang beriman itu mampu menjaga tangannya. Innallaha yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Orang beriman itu tangan Allah, yadullah, tangan Allah itu fawqa aydihim, ada di atas tangan mereka. Bukan berarti ini Allah punya tangan. Nah, jangan bukan Allah punya tangan, tetapi ini artinya sifat Allah, tangan Allah. Gimana tangan Allah itu? Apa tangan Allah itu? Nih tangan Allah. Suka memberi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Sifat tangan Allah itu suka memberi. Ini tangan Allah nih. Jadi orang beriman itu tangannya selalu memberi. Suka memberi, suka menolong, suka membantu orang lain. Di Ramadan ini beri. Ada orang lapar, beri makan. Nanti pas buka puasa. Jangan orang lagi puasa kan lapar, kalau dikasih makan, beri makan jangan. Batal puasa orang. Jangan dipaksa orang makan, orang lagi berpuasa. Ya. Coba kita semua praktekkan ini, anak-anak Abi semua, sahabat-sahabat Quran semua, jadikan tangan kita ini tangan yang di atas, tangan yang suka memberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang nah, orang beriman itu tidak mau minta-minta. Orang kalau punya iman tidak mungkin ada di pinggir jalan. Timbaikan Pak Ai, timbaikan Bu Ai. Ada gitu kan di pinggir jalan kan? Orang beriman mana mau begitu. Bu,
zakatnya Bu. Nanti bulan puasa ini begitu tuh, banyak orang-orang yang tidak punya iman tuh. Bu, Pak, mana Pak? Zakatnya Pak. Pak, tolong Pak, bantu Pak. Orang beriman menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Enggak boleh. Orang beriman tangannya di atas, suka memberi. Kalau kita tidak punya apa yang bisa diberi, senyum kita. Beri senyum, sedekah. Karya, bergerak tangan bantu orang lain. Itu memberi namanya. Kita lihat di tempat kita ini ada sampah yang kita lihat dengan mata, bergerak tangannya mengambil sampah tadi, dimasukkannya ke tempat sampah. Itu namanya yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Tangan yang senang memberi, tangan yang berkarya. Tangan yang di atas itu adalah tangan yang suka berkarya, memberikan nilai yang terbaik. Maunya bikin karya terus. Dan karyanya itu memberikan kebergunaan bagi orang lain. Orang yang tangan di atas, dia selalu mau hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau kita punya harta, dengan harta itu bermanfaat, nolong orang lain. Kalau kita punya ilmu, ilmu kita bermanfaat, kita berikan pencerahan kepada orang lain. Kalau kita punya kedudukan, kekuasaan, itu berguna. Kita membela, melindungi, menjaga, mengayomi orang-orang yang di bawah kita. Masya Allah. Coba kalau negeri ini semuanya orang yang bertakwa, aman tidak negeri kita ini? Semuanya berlomba-lomba untuk memberi. Sekarang orang berlomba-lomba untuk mengambil semuanya. Seperti tangannya Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tangan Abu Lahab celaka. Kenapa celaka? Karena tangan Abu Lahab maunya ngambil terus. Nah, ini banyak orang yang seperti Abu Lahab. Maka ada kalau orang makannya kuat makan apa ngarannya? Makannya lahap benar ya. Makannya lahap. Pakai nama Abu Lahab tuh. Lahap benar makan. Itu artinya orang tersebut makannya banyak benar. Nah, ini namanya Abu Lahab. Abu Lahab serakah dunia. Abu Lahab dia gunakan tangannya untuk mengambil keuntungan dunia hanya demi kepentingan pribadi. Sementara tangan Allah yang di atas tadi maunya memberi. Coba kita latih hidup ini ya. Suka memberi. Kawan-kawan semua, kalau mau Quran itu mudah dihafal, biasakan suka memberi. Ar-Rahman. Semua baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Cukup. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allah yang Maha Pengasih. Apa praktek pengasih itu? Ini praktek pengasih. Mengasihi. Yang namanya pengasih itu yang mengasih. Nah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, 'allamal Qur'an, dia yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Artinya kalau orang bersama sifat Allah yang Rahman, Allah ajarkan Quran kepada dirinya. Praktek yang sangat sederhana atas sifat Ar-Rahman ini adalah tangannya suka memberi. Kalau kita senang memberi, cepat kita menghafal Al-Quran. Orang memberi itu seperti orang yang membuang kotoran. Coba kita kalau kada keluar kotoran, siapa yang sini 3 hari kada keluar kotoran? Itu garing tuh. Kalau ada orang sampai 3 hari tidak keluar kotoran, itu berarti dia punya penyakit. Ada penyakit tuh. Nah, bagaimana supaya cepat sembuh? Ada orang susah, buang air segala macam. Keluarkan kotor itu, kotoran zahirnya kan perlu keluar. Kalau kotoran zahir tidak keluar, jadi penyakit. Kotoran batin juga ada. Ada kotoran zahir, ada kotoran batin. Kotoran zahir keluar lewat belakang, keluar lewat keringat, keluar lewat tai mata, keluar lewat upil. Ini upil, keluar lewat apa nih? Apa namanya nih? Karak telinga. Keluar semua kotoran, kan? Semua dari depan keluar kotoran, dari belakang keluar kotoran supaya sehat zahirnya. Untuk sehat zahir perlu keluar kotoran. Batin manusia juga punya kotoran.
Dengarkan ini semuanya, perhatikan dulu, perhatikan semuanya. Batin manusia juga penuh dengan kotoran. Kalau kotorannya tidak dikeluarkan, dipastikan batin jiwa manusia dalam keadaan sakit. Nah, untuk membersihkan kotoran batin manusia, salah satunya adalah dengan berzakat, infak, sedekah. Maka semakin banyak orang berzakat, semakin banyak orang berinfak, semakin banyak orang bersedekah, batinnya semakin bersih, hatinya semakin bersih. Kalau sudah orang hatinya bersih, Allah masukkan petunjuk ke dalam hati itu. Yahdi qalbah biiznillah. Bahwa Allah itu memberikan petunjuk ke dalam hati manusia. Kalau hati kita kotor, tidak akan dapat petunjuk Allah. Allah tidak akan mau memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang hatinya kotor. Nah, paham semuanya? Kakinya Rahman. Ayo paham semuanya nih. Bersihkan hati kita semua. Bagaimana cara membersihkan hati tadi? Salah satunya bagaimana? Ada satu nutrisi untuk membersihkan hati kita. Nutrisi lagi. Nutrisi itu namanya ASI. Coba semuanya, ASI. Siapa yang minum ASI sehat zahir batinnya? Mau sehat zahir batin? Mau? Minum ASI. Nah, dengar. ASI bukan air susu ibu, bukan. ASI itu A-nya Al-Quran dibaca, diamalkan. Semuanya A. Al-Quran dibaca, diamalkan. Itu ASI-nya. S. Salat ditegakkan di awal waktu. I. Infak diberikan dengan ikhlas. Al-Quran, salat, infak, ASI. Al-Quran, salat, infak. Masya Allah, amalan di bulan Ramadan ini adalah banyak-banyak minum ASI. Banyak-banyak minum ASI, sehat semuanya. Apa itu ASI? Al-Quran, salat, infak. Masya Allah, itu janji Allah pasti benar. Siapa orang? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Surah Al-Fatir 35 ayat yang ke-29. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang selalu membaca Al-Quran. Yatlu, terus menerus baca Quran setiap hari, bukan cuma bulan puasa saja. Ada orang yang baca Quran cuma di bulan Ramadan, ampih bulan Ramadan, ampih baca Quran. Banyak yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau sehat ini, mau sehat zahir batin, mau beruntung, mau sukses, mau bahagia hidupnya, amalkan. Mau bahagia? Mau beruntung? Apa yang dilakukan? Minumlah ASI Al-Quran. Minum ASI Al-Quran. Al-Quran dibaca. Yatluna kitab Allah, terus menerus membaca Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus salat, tegakkan salat. Kalau kita mau sukses, tegakkan salat. Yang namanya tegak itu ya tegak. Allahu Akbar, tegak. Nah, ini tidak tegak namanya. Allahu Akbar. Nah, tidak tegak kan itu salat. Melayang-layang badan. Tegak kan? Salat. Makanya perlu sehat, minum ASI. Abi mau minum ASI terus sehat zahir batin. Gitu. Jangan malas minum ASI. Harus rajin-rajin minum ASI, sehat zahir batin. Jangan dia pikir yang kotor-kotor ya, ini bulan Ramadan. Hah? Jangan pula, jangan Victor, tahu Victor? Pikiran kotor. Jangan pikirannya kotor ya. Mohon maaf, ini bersenda gurau, bergaya aja ya. Yang pertama, apa yang dilakukan kalau mau sehat zahir batin? Yatluna kitaballah.
Yang kedua, wa aqamus shalah, tegakkan salatnya. Baru yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijarah lan tabur. Orang-orang yang berinfak, apa yang Allah berikan rezeki kepada dirinya, dia infakkan sirran wa alaniyah, dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijarah lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan, bisnis, usaha lan tabur, tidak pernah rugi. Jadi kalau kita mau sukses, Propolis mau sukses, parfum mau sukses, Grab mau sukses, lakukan ASI. Apa itu ASI? Al-Quran, sholat, infak. Masya Allah, anak Abi kalau melakukan ini bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Tangannya menjadi tangan yang yadullah fawqa aidihim. Tangannya suka memberi. Ini yang mesti disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Jangan lupa, jangan bubar dulu. Murojaah dulu di tempat masing-masing dengan mudabbirnya, di halaqah-halaqahnya semua. Sampai kita jam 6, setengah jam kita murojaah dulu. Setelah itu kita bergerak, bersihkan tempat segala macam. Kalaupun mau tidur, lewatkan setelah lewat syuruk. Kalaupun mau tidur juga. Tapi usahakan jangan banyak tidur lah. Ya kan? Jangan nanti habis subuh tidur, anak zuhur tidur, habis zuhur tidur. Tidur terus. Banyak tidur pada ngajinya. Gimana mau menghafal Quran? Hah? Gimana mau menghafal Quran? Banyak tidur daripada ngajinya. Ya, usahakan kita semuanya sehatkan zahir batinnya dengan program ASI, Al-Quran, Salat, Infak. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat, sehat, hangat, makro, mabit Quran Ramadan. Takbir. Allahu Akbar. Ayo, masing-masing. Ayo. Sini.